Negara nih tampaknya benar-benar kalah menghadapi tekanan kelompok intoleran. Hal itu terlihat dari apa yang menimpa saudara-saudara kita penghayat Pikuku Sunda di Padepokan Saung Tara Jujumantara atau STJ Tasikmalaya. Sudah hampir 1 bulan sejak bangunan Saung STJ itu dibakar massa pada 1 April lalu. Tapi sampai hari ini belum ada pelaku maupun provokator yang ditangkap. Direktur LBH Bandung, Heri Pramono tuh bilang, lambannya respons pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu justru memperburuk keadaan. Pembiaran dan tidak adanya langkah tegas membuat intimidasi terhadap penghayat STJ terus berlangsung. Yang paling menyedihkan, para korban kini itu hidup dalam trauma dan tekanan sosial yang berat. Anak-anak anggota STJ bahkan menjadi sasaran perundungan di sekolah. Ada anak SD yang tidak mau lagi berangkat sekolah karena takut. Seorang siswa SMA juga memilih tidak masuk karena khawatir menghadapi teman-temannya. Salah satu orang tua bercerita ketika guru membahas STJ di kelas, beberapa siswa laki-laki menjauh sambil berbisik, "Bunuh saja, nanti makin banyak." Kalimat itu keluar kepada anak-anak yang sebenarnya juga korban. Ketakutan dan trauma anak-anak penghayat Pikuku Sunda terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka tuh bukan hanya korban persekusi, tetapi juga terus dijadikan target intimidasi. Mereka tuh bahkan merasa tidak aman mengakses pendidikan di kampung halamannya sendiri. Tekanan serupa juga dialami perempuan dan para istri anggota STJ. Sebagian terpaksa meninggalkan Tasikmalaya, apalagi setelah suami atau ayah mereka dipaksa membaca syahadat dan videonya disebarkan di media sosial. Beberapa lainnya kini takut keluar rumah terlalu jauh. Bahkan rumah salah satu anggota STJ itu sempat diteror dengan lemparan besi saat suaminya tidak berada di rumah. Lambatnya penanganan kasus ini tuh memunculkan pertanyaan besar soal netralitas aparat dan Pemkab Tasikmalaya. Apalagi sempat beredar foto sejumlah tokoh agama yang datang ke Polres Tasikmalaya selama beberapa hari berturut-turut dan berfoto bersama. Banyak pihak yang melihat hal itu sebagai simbol pamer pengaruh di hadapan penegak hukum. Kasus seperti ini tuh sebenarnya bukan pertama kali ya terjadi di Indonesia. Penghayat Sunda wiwitan sejak lama juga menghadapi diskriminasi, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, hingga hak menjalankan tradisi adat. Bahkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, banyak penghayat terpaksa mengosongkan kolom agama di KTP atau memakai identitas agama lain demi urusan administrasi. Anak-anak penghayat juga kerap dipaksa mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai keyakinannya. Perlakuan diskriminatif seperti ini tuh juga dirasakan penghayat Permalim, Marapu, hingga Keharingan di berbagai daerah. Mereka tuh sering dicap sesat atau dianggap tidak beragama hanya karena mempertahankan kepercayaan leluhur mereka sendiri. Padahal mereka tuh juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum dan konstitusi. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak memeluk keyakinan dan menjalankan kepercayaannya tanpa rasa takut. Kasus STJ ini harus menjadi peringatan bahwa negara tidak boleh tunduk pada tekanan intoleransi. Jika pembiaran terus terjadi, kekerasan terhadap kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan akan terus berulang di berbagai daerah. Pemerintah harus hadir melindungi kelompok minoritas, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan di negeri sendiri. Yuk, kita lawan intoleransi, tak boleh ada ruang bagi kebencian di negeri ini.